asma atau juga PPOK. Kemudian dosisnya ada inhalasi MDL atau oral 2-4 mg atau 3-4 kali per hari. Maksimal itu 32 mg per dosis lazim. Kemudian cara pemberiannya itu inhalasi atau oral. Efek samping utamanya yaitu tremor, palpitasi, kemudian takikardia, sakit kepala, hipokalemia. Terus indikasi obatnya yaitu beta blocker, digoxin, dan diuretik. Kontraindikasinya hipersensitivitas, hati-hati pada penyakit jantung atau aritmia. Kemudian yang kedua terbutalin, indikasinya yaitu bronkospasma akut atau kadang tokolitik. Kemudian dosisnya itu subkutan atau inhalasi. Dosisnya mirip seperti salbutamol, oral 2,5-5 mg 3-4 kali per hari. Kemudian cara pemberiannya diberikan secara inhalasi atau tablet ataupun subkutan. Kemudian efek sampingnya tremor, palpitasi, takikardia, dan restlessness. Kemudian interaksi obatnya beta blocker, obat simptomatik lain. Kontraindikasinya itu penyakit jantung iskemik dan hipertensi tak terkontrol. Kemudian fenoterol itu indikasinya bronkospasma akut. Dosisnya itu inhalasi, dosisnya per produk 100-200 mikrogram per puff. Kemudian cara pemberiannya inhalasi atau nebulizer. Efek sampingnya tremor, palpitasi, dan takikardia. Interaksi obatnya beta blocker, digitalis atau monitor aritmia. Kontraindikasinya penyakit jantung berat dan aritmia. Kemudian salmeterol, indikasinya pemeliharaan asma dan COPD atau laba. Dosisnya inhalasi 50 mikrogram 2 kali per hari. Kemudian cara pemberiannya inhalasi. Efek sampingnya tremor, palpitasi, sakit kepala, dan juga kram. Interaksi obatnya inhibitor CYP3A4 kuat. Kemudian kontraindikasinya jangan menggunakan laba tunggal pada asma tanpa ICS atau resiko eksaserbasi. Terus ada formoterol, indikasinya pemeliharaan asma dan COPD atau onset lebih cepat. Kemudian dosisnya inhalasi 12 mikrogram 2 kali per hari. Cara pemberiannya itu inhalasi, efek sampingnya tremor, palpitasi, sakit kepala, dan kram. Interaksi obatnya beta blocker dan CYP3A4 inhibitor. Kontraindikasinya sama seperti laba, yaitu jangan sendirian pada asma tanpa steroid inhalasi. Terus budesonid atau ICS itu indikasinya kontrol inflamasi asma dan maintenance. Dosisnya itu inhalasi 200-800 mikrogram per hari, tergantung dari keparahannya. Cara pemberiannya itu inhalasi. Kemudian efek sampingnya ada kandidiasis oral, disfonia, kemudian sedikit resiko sistemik pada dosis tinggi. Interaksi obatnya yaitu inhibitor kuat, CYP3A4 atau efek sistemik. Kemudian kontraindikasinya infeksi saluran nafas aktif dan perlu evaluasi. Hati-hati pada penggunaan inhibitor CYP3A4 kuat. Terus metilprednisolon
Itu indikasinya eksaserbasi asma atau PPOK, kondisi inflamasi sistemik. Kemudian dosisnya oral 4-48 mg per hari tergantung dari indikasinya. Terus cara pemberiannya oral atau bisa intravena dan intramuskular. Efek sampingnya suspensi adrenal, hiperglikemia, hipertensi, osteoporosis jangka panjang. Interaksi obatnya banyak seperti CYP3A4, substrates atau inhibitor, terus NSAID. Kemudian kontraindikasinya infeksi sistemik tidak terkontrol, vaksin hidup, diabetes memerlukan pengawasan. Kemudian ada fluticasone propionat, indikasinya asma maintenance dan rinitis. Terus dosisnya inhalasi 100-500 mikrogram per hari. Cara pemberiannya itu inhalasi atau dengan semprot hidung. Efek sampingnya itu ada kandidiasis oral, disponinya, dan iritasi hidung. Indikasi obat indikasi apa coy? Oh iya, interaksi obatnya itu terus interaksi obatnya inhibitor kuat CYP3A4 atau resiko sistemik. Kemudian kontraindikasinya yaitu hati-hati jika memakai inhibitor CYP3A4 kuat, itu bisa terjadi infeksi aktif. Kemudian CTM atau chlorpheniramine, itu indikasinya alergi, rinitis, dan urtikaria. Dosisnya 4 mg tiap 4-6 jam. Kemudian cara pemberiannya itu oral. Efek sampingnya itu ngantuk, mulut kering, terus konstipasi, retensi urin. Interaksi obatnya alkohol, sedatif, itu efek sedatif aditif. Kontraindikasinya glukoma sudut sempit, retensi urin berat, bayi prematur. Terus diphenhydramine itu indikasinya alergi akut, mabuk perjalanan, sama sedasi. Dosisnya itu 25-50 mg tiap 4-6 jam. Pemberiannya itu bisa oral, intramuskular, intravena, dan topikal. Efek sampingnya bisa kantuk berat, mulut kering, pusing, dan gangguan kognitif. Interaksi obatnya itu alkohol, terus CNS, depresan. Kontraindikasinya glukoma sudut, retensi urin, sama bayi kecil. Terus dimenhydrinat, indikasinya mabuk perjalanan sama mual. Dosisnya itu 50-100 mg tiap 4-6 jam. Cara pemberiannya itu oral atau intramuskular. Efek sampingnya kantuk, mulut kering, dan pusing. Interaksi obatnya itu alkohol, sedatif. Kontraindikasinya hati-hati seperti antihistamin gen 1 atau generasi 1. Terus ada loratadin, indikasinya itu rinitis, alergi, terus urtikaria. Terus dosisnya 10 mg sekali sehari. Cara pemberiannya itu oral. Efek sampingnya ada sakit kepala, letih, mulut kering, dan jarang mengantuk. Terus interaksi obatnya itu ketoconazole atau erythromycin. Kontraindikasinya hipersensitivitas, hati-hati kombinasi yang menyebabkan kantuk.
Kemudian ada cetirizine, indikasinya yaitu alergi musiman atau kronik. Dosisnya 10 mg sekali sehari atau 5 mg pada sensitif. Terus pemberiannya itu oral, efek sampingnya sedikit ngantuk sama sakit kepala. Terus interaksi obatnya alkohol sedatif. Kontraindikasinya itu gangguan ginjal, jadi dosisnya perlu penyesuaian. Kemudian ada levocetirizine, indikasinya alergi. Dosisnya 5 mg sekali sehari. Pemberiannya oral, kemudian efek sampingnya itu ngantuk, sakit kepala, mulut kering. Interaksi obatnya itu ada alkohol kayak ritonavir dengan kautin. Kemudian kontraindikasinya gagal ginjal, jadi perlu penyesuaian dosis. Terus ipratropium chloramida atau sama, itu indikasinya COPD, bronkopasme, rhinorea vasomotor. Dosisnya itu inhalasi 2 puff 34 mikrogram atau nebul 500 mikrogram 3-4 kali per hari. Terus pemberiannya itu inhalasi atau nebulizer. Efek sampingnya ada mulut kering, iritasi tenggorokan, dan retensi urin, tapi itu jarang. Terus interaksi obatnya ada antikolinergik lain. Kontraindikasinya glukoma sudut sempit dan retensi urin atau benih prostatik. Terus tiotropium bromid atau lama, itu indikasinya pemeliharaan PPOK dan asma. Dosisnya Respinat itu 2,5 sampai 5 mikrogram. Terus kalau one daily HandiHaler itu 18 mikrogram. Pemberiannya inhalasi sekali sehari. Efek sampingnya ada mulut kering, konstipasi, palpitasi, dan urinasi abnormal. Interaksi obatnya itu antikolinergik lain aditif. Kontraindikasinya glaukoma sudut sempit, retensi urin berat. Kemudian ada umeclidinium bromid, itu indikasinya pemeliharaan PPOK. Dosisnya 62,5 mikrogram satu hari. Cara pemberiannya itu inhalasi sekali sehari. Efek sampingnya ada mulut kering, retensi urin, sama sakit tenggorokan. Interaksi obatnya antimuskarinik lainnya. Terus kontraindikasinya glaukoma sudut dan retensi urin berat. Kemudian dextrometorphan atau HBr, itu indikasinya batuk kering non produktif. Dosisnya 10 sampai 30 mikrogram tiap 4 sampai 6 jam. Dosisnya itu maksimal 120 mg per dosis. Pemberiannya itu oral atau sirup ataupun tablet. Efek sampingnya ada pusing, mual, konstipasi, terus overdosis. Kalau overdosis itu bisa halusinasi. Terus interaksi obatnya MAOI atau resiko serotonin syndrome. Terus quinidin. Kontraindikasinya bersamaan MAOI, batuk produktif. Terus ada kodein. Kodein itu indikasinya batuk berat non produktif. Dosisnya itu 15 sampai 60 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan.
Pemberiannya itu oral, kemudian efek sampingnya ada sedasi, konstipasi, depresi pernapasan, sama mual. Interaksi obatnya, kemudian kodein itu indikasinya batuk berat non produktif. Dosisnya 15-60 mg tiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Pemberiannya oral, efek sampingnya sedasi, konstipasi, dan depresi pernapasan, sama mual. Terus interaksi obatnya CNS depresan. Kemudian kontraindikasinya anak kurang dari 12 tahun, sleep apnea, hipersensitivitas, sama risiko misuse. Terus cefadroxprozin, indikasinya batuk kering, terus dosisnya 60 mg 3 kali sehari. Pemberiannya secara oral, kemudian efek sampingnya ada pusing, mual, reaksi alergi itu jarang. Terus efek sampingnya minim interaksi utama. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus ada asetil cysteine, itu indikasinya mukolitit dan antidot paracetamol. Dosisnya oral 200-600 mg 2-3 kali per hari. Cara pemberiannya oral, nebulizer atau intravena. Terus efek sampingnya itu mual, muntah, bau sulfur, dan ruam. Interaksi obatnya, berhati-hati dengan obat iritan lambung. Kontraindikasinya ulcus pepticum aktif. Terus ada bromhexin, indikasinya mukolitik atau ekspektoran. Dosisnya 8 mg 3 kali per hari. Terus cara pemberiannya oral. Efek sampingnya mual, diare, sakit kepala. Interaksi obatnya dapat meningkatkan penetrasi antibiotik ke sekret paru. Terus kontraindikasinya itu anak kurang dari 2 tahun, itu hipersensitivitas. Terus ambroxol, indikasinya mukolitik, dosisnya 30 mg 2-3 kali per hari. Cara pemberiannya oral, efek sampingnya ada mual, diare, dan dispepsia. Interaksi obatnya dapat meningkatkan efektivitas beberapa antibiotik. Terus kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Kemudian ada ergostein. Ergostein itu indikasinya mukolitik dan mukoregulator. Dosisnya 300 mg 2 kali per hari. Diberikan secara oral. Terus efek sampingnya itu mual, pusing, sakit kepala. Interaksi obatnya minim interaksi serius. Terus kontraindikasinya itu hipersensitivitas. Guaifenesin, indikasinya ekspektoran untuk batuk produktif. Dosisnya 200-400 mg tiap 4 jam. Maksimal itu 2,4 gram per dosis. Diberikannya tuh secara oral. Terus efek sampingnya ada mual, sakit kepala, dan pusing. Interaksi obatnya minor, yaitu hati-hati bila digabung dengan obat OTC lain. Terus kontraindikasinya anak kurang dari 2 tahun itu atau beberapa produk tidak direkomendasikan. Terus ada amonium klorid, indikasinya itu ekspektoran. Dosisnya bervariasi, jadi sesuai produk kombinasinya. Diberikannya secara oral. Kemudian efek sampingnya mual, iritasi lambung, jarang perubahan elektrolit. Terus interaksi obatnya dapat mempengaruhi ekskresi obat lain. Kontraindikasinya gagal ginjal berat, asidosis metabolik. Terus ada
Pseudoephedrine, indikasinya dekongestan oral untuk hidung tersumbat. Dosisnya 60 mg tiap 4-6 jam. Maksimal itu 240 mg per dosis. Pemberiannya secara oral. Kemudian efek sampingnya peningkatan tekanan darah, palpitasi, insomnia, dan tremor. Interaksi obatnya MAOI. Terus kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol, penyakit jantung iskemik, glaukoma sudut sempit, dan hipertiroid. Kemudian ada phenylephrine HCl, indikasinya dekongestan oral atau topikal. Dosisnya itu 10 mg tiap 4 jam. Kalau topikal itu sesuai sediaan. Nah, pemberian obat ini bisa dilakukan secara oral ataupun topikal. Efek sampingnya ada tekanan darah naik, palpitasi, sakit kepala, dan insomnia. Interaksi obatnya itu MAOI dan hipertensif. Kontraindikasinya hipertensi tidak terkontrol dan penyakit jantung. Ephedrine HCl, indikasinya dekongestan. Dosisnya itu bergantung dari sediaan dan penggunaannya itu terbatas. Pemberiannya itu secara oral atau injeksi. Terus efek sampingnya ada takikardia, hipertensi, kegelisahan, dan tremor serta insomnia. Interaksi obatnya itu MAOI sama stimulans. Kemudian kontraindikasinya itu hipertensi, penyakit jantung, hipertiroid, dan glaukoma. Terus ada golongan obat antidiabetes. Yang pertama itu metformin, indikasinya diabetes mellitus tipe 2. Dosisnya 500 mg 2 kali sehari. Terus cara minumnya itu diminum bersamaan makanan. Efek sampingnya ada mual, diare, penurunan nafsu makan, kekurangan vitamin B12, dan interaksi obatnya itu alkohol, zat kontras, terus obat yang menurunkan fungsi ginjal. Kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, asidosis metabolik, dehidrasi berat, dan infeksi berat. Terus dibenclamid, indikasinya itu DM tipe 2, dosisnya 2,5 sampai 10 mg per hari. Maksimal itu 20 mg per hari. Terus cara minumnya itu diminum sebelum makan. Efek sampingnya ada hipoglikemia, berat badan naik, dan reaksi alergi. Interaksi obatnya alkohol, antibiotik golongan makrolid, azol, sama beta blocker. Kontraindikasinya DMT tipe 1, ketoasidosis, dan gangguan ginjal atau hati berat, lansia, dan hipoglikemia. Terus ada glimepiride, indikasinya DM tipe 2, dosisnya 1-4 mg sekali sehari, maksimal 8 mg. Pemberiannya itu sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia, kenaikan berat badan, dan alergi kulit. Interaksi obatnya obat yang menghambat atau meningkatkan enzim CYP 2C9. Kontraindikasinya itu DM tipe 1, ketoasidosis, sama gangguan ginjal atau hati. Terus glipizid itu indikasinya DM tipe 2, dosisnya 5-40 mg per hari. Pemberiannya sebelum makan. Kemudian efek sampingnya hipoglikemia, peningkatan berat badan. Terus interaksi obatnya ada antibiotik, anti jamur, dan antikoagulan. Terus kontraindikasinya DM tipe 1 sama ketoasidosis. Terus ada gliclazid,
itu indikasinya DM tipe 2. Dosisnya 40 sampai 320 mg per hari, tergantung dari sediaannya. Pemberiannya itu sebelum makan. Efek sampingnya ada hipoglikemia ringan dan gangguan pencernaan. Interaksi obatnya obat hipoglikemik lain, terus sama CYP inhibitor. Kontraindikasinya DM tipe 1, gagal ginjal dan lanjut usia. Salbutamid indikasinya itu DM tipe 2 tapi jarang digunakan. Terus kalau dosisnya itu 500 sampai 2000 mg per hari dibagi 2 sampai 3 dosis. Terus diminumnya itu sebelum makan. Efek sampingnya ada hipoglikemia sama alergi kulit. Interaksi obatnya itu banyak yang dapat meningkatkan efeknya toh. Terus kalau indikasinya sama seperti sulfonylurea lainnya. Terus ada pioglitazone itu untuk DM tipe 2 untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Dosisnya 15 sampai 45 mg sekali sehari. Diminumnya sekali sehari. Terus efek sampingnya itu berat badannya naik, retensi cairan, terus bengkak sama risiko gagal jantung. Interaksi obatnya rifampicin menurunkan kadar obat dan kontrasepsi oral. Kontraindikasinya gagal jantung sedang sampai berat dan gangguan hati. Terus ada rosiglitazone itu indikasinya DM tipe 2, dosisnya 4 sampai 8 mg per hari, diminumnya sekali sehari. Terus efek sampingnya ada edema, kenaikan berat badan, risiko gangguan jantung. Interaksi obatnya obat CYP 2CP atau 3A4. Kontraindikasinya ada gagal jantung berat dan gangguan hati. Terus ada akardosa itu untuk DM tipe 2 untuk menurunkan gula darah setelah makan. Dosisnya 25 mg bersamaan gigitan makanan. Terus habis itu diminumnya bersamaan dengan makanan. Efek sampingnya kembung, terus perut bergas dan diare. Interaksi obatnya itu sulfonylurea atau meningkatkan hipoglikemia. Kontraindikasinya radang usus, obstruksi usus, dan gangguan hati berat. Terus migritol itu untuk DM tipe 2, dosisnya 25 sampai 100 mg per hari. 25 sampai 100 mg 3 kali per hari. Diminumnya bersamaan dengan makan. Terus efek sampingnya itu kembung dan juga diare. Interaksi obatnya itu sedikit interaksi. Untuk kontraindikasinya itu penyakit usus berat atau IBD. Kemudian ripaglinib itu untuk DM tipe 2 dan kontrol gula setelah makan. Dosisnya 0,5 sampai 4 mg sebelum makan. Bisa diminum 15 sampai 30 menit sebelum makan. Terus efek sampingnya itu hipoglikemia bila makan terlambat, terus berat badannya juga naik. Interaksi obatnya gemfibrozil atau meningkatkan efek. Habis itu ada CYP 3A4 inhibitor. Kontraindikasinya DM tipe 1 sama gagal hati berat. Natoclinib itu untuk DM tipe 2, kontrol postprandial. Dosisnya 60 sampai 120 mg sebelum makan. Bisa diminum sebelum makan. Terus untuk efek sampingnya itu hipoglikemia ringan, gangguan lambung. Interaksi obatnya obat hipoglikemik lain. Terus kontraindikasinya itu ada DM tipe 1 sama ketoacidosis. Terus ada dapagliflozin itu untuk DM tipe 2 dan menurunkan gula melalui urin. Dosisnya 5 sampai 10 mg sekali sehari. Bisa diminum sekali sehari. Terus efek sampingnya
infeksi saluran kemih, jamur genital, dehidrasi, tekanan darah turun. Interaksi obatnya itu diuretik, insulin atau sulfonylurea atau resiko hipoglikemia. Kontraindikasinya gagal ginjal berat, DKA, dan dehidrasi. Terus ada empagliflozin, itu untuk DM tipe 2 dengan manfaat jantung. Dosisnya 10-25 mg sekali sehari, diminum oral sekali sehari. Efek sampingnya sama seperti dapagliflozin sebelumnya. Terus untuk interaksi obatnya sama dengan kelas SGLT2 inhibitor. Kontraindikasinya ada gagal ginjal berat, DKA. Terus canagliflozin itu untuk DM tipe 2, dosisnya 100-300 mg sekali sehari, diminumnya oral sebelum makan pagi. Terus efek sampingnya itu infeksi saluran kemih, hipotensi, resiko amputasi ringan, dan fraktur. Kemudian interaksi obatnya itu diuretik, ACI atau ARB, dan insulin. Kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, DKA, gangguan sirkulasi perifer. Insulin Gargin itu untuk DM tipe 1 dan 2. Dosisnya awal 10 unit malam hari atau 0,1-0,5 unit per kilogram per hari. Cara pemberiannya ini disuntikkan secara sebulan 1 kali sehari. Efek sampingnya itu hipoglikemia, berat badan naik, reaksi di tempat suntikan. Habis itu interaksi obatnya beta blocker sama steroid. Kontraindikasinya itu hipoglikemia berat dan alergi insulin. Kemudian ada insulin Lispro, itu untuk DM tipe 2 dan untuk DM tipe 1 dan 2 untuk kontrol bila sudah makan. Dosisnya itu dosis individual atau berdasarkan karbohidrat atau gula darahnya. Diberikan secara disuntikkan 0-15 menit sebelum makan. Efek sampingnya itu hipoglikemia. Terus untuk interaksinya itu sama dengan insulin yang lainnya, dan kontraindikasinya juga sama dengan insulin yang lain. Kemudian ada insulin human atau humulin, itu untuk DM tipe 1 dan 2. Dosisnya individual 0,4-1 unit per kilogram per hari. Diberikannya secara intravena bila insulin regular. Efek sampingnya itu hipoglikemia, kenaikan berat badan. Interaksi obatnya steroid dan beta blocker. Kemudian kontraindikasinya itu hipoglikemia berat. Terus ada sitagliptin, itu untuk DM tipe 2, dosisnya 100 mg sekali sehari, disesuaikan bila ada gangguan ginjal. Berikan secara oral sekali sehari. Terus efek sampingnya itu sakit kepala, pilek, terus pankreatitis itu jarang. Habis itu interaksi obatnya itu digoxin. Kontraindikasinya riwayat pankreatitis dan gangguan ginjal. Terus ada vildagliptin, itu untuk DM tipe 2, dosisnya 2,5-5 mg sekali sehari, diminumnya secara oral. Terus efek sampingnya itu infeksi saluran nafas atas, sakit kepala, resiko gagal jantung pada pasien beresiko. Terus habis itu untuk interaksi obatnya itu obat CYP3A4 atau 5. Contohnya ketoconazole sama clarithromycin.
Terus kontraindikasinya itu riwayat gagal jantung sama riwayat gagal ginjal, gangguan ginjal. Terus ada linagliptin, itu untuk DM tipe 2, dosisnya 5 mg sekali sehari, diberikan secara oral. Efek sampingnya ada sakit kepala, pilek. Terus interaksi obatnya, interaksinya itu minimal. Dan untuk kontraindikasinya itu riwayat pankreatitis. Ada alogliptin, itu untuk DM tipe 2, dosisnya 25 mg sekali sehari, diturunkan jika gagal ginjal. Terus pemberiannya secara oral. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala dan infeksi ringan. Interaksi obatnya itu infeksi ringan, kontraindikasinya gagal ginjal dan riwayat pankreatitis. Kemudian ada exenatid, itu untuk DM tipe 2 dan membantu penurunan berat badan. Dosisnya 5 mikrogram 2 kali per hari sampai 10 mikrogram 2 kali per hari atau 2 mg per minggu. Cara pemberiannya itu disuntik subkutan sebelum makan. Efek sampingnya ada mual, muntah, nafsu makan berkurang, dan pankreatitis. Interaksi obatnya itu memperlambat absorpsi obat oral. Terus kontraindikasinya riwayat kanker tiroid medular dan pankreatitis. Kemudian liraglutid itu untuk DM tipe 2 dan obesitas, dosisnya 0,6 mg per hari atau 1,2 sampai 1,8 mg per hari. Diberikan secara subkutan atau disuntik sekali sehari. Efek sampingnya mual, muntah, dan berat badannya menurun. Interaksi obatnya memperlambat absorpsi obat oral. Kontraindikasinya riwayat MTC, MEN2, dan juga pankreatitis. Terus ada dulaglutid, itu untuk DM tipe 1, dosisnya 0,75 sampai 1,5 mg per minggu. Pemberiannya itu disuntikkan secara subkutan sekali sehari, 1 kali per minggu. Efek sampingnya ada mual, muntah, penurunan berat badan. Kemudian interaksi obatnya sama dengan GLP-1. Terus kontraindikasinya riwayat MTC, MEN2, dan pankreatitis. Terus berkui sama glutid itu untuk DM tipe 2 dan obesitas. Dosisnya injeksi 0,25, 0,5, dan 1 mg per minggu atau tablet harian. Diberikan secara subkutan mingguan atau oral harian. Efek sampingnya mual, muntah, berat badannya turun, dan pankreatitis itu jarang. Interaksi obatnya memperlambat absorpsi obat oral. Kontraindikasinya riwayat MTC atau MEN2 dan pankreatitis. Di situ tidak usah. Kemudian levotiroxin itu indikasinya menggantikan hormon tiroid yang kurang atau hipotiroid. Dosisnya 25 sampai 200 mikrogram per hari. Untuk cara minumnya itu diminum pagi sebelum makan. Kemudian efek sampingnya jantung berdebar, gemetar, dan sulit tidur. Interaksi obatnya tidak boleh diminum bareng dengan obat zat besi, kalsium, dan antasida. Kemudian kontraindikasinya itu penderita hipertiroid dan serangan jantung baru. Terus ada liotironin, indikasinya obat tiroid untuk kondisi berat. Dosisnya 5 sampai 25 mikrogram per hari.
Cara minumnya itu diminum atau disuntikkan. Efek sampingnya ada detak jantung cepat, gugup, dan sulit tidur. Interaksi obatnya menambah efek warfarin, dan kontraindikasinya itu penyakit jantung berat. Terus ada clomifen atau clomipen, itu indikasinya merangsang ovulasi pada wanita yang sulit hamil. Dosisnya 50 sampai 150 mg per hari. Bisa diminum. Efek sampingnya pegal, keringat malam, dan juga nyeri sendi. Untuk interaksi obatnya itu beberapa obat hati bisa mengubah efeknya. Kontraindikasinya pada ibu hamil. Terus lanreotid itu untuk mengontrol hormon berlebih. Dosisnya 60 sampai 120 mg tiap 4 minggu. Ini cara pakainya disuntikkan, terus efek sampingnya nyeri perut, diare, dan batuk empedu. Interaksi obatnya dapat mengganggu kerja insulin. Kontraindikasinya gula darahnya tidak stabil. Kemudian ada octreotida, itu indikasinya untuk menghambat hormon berlebih atau akromegali. Dosisnya 50 sampai 500 mikrogram 2 sampai 3 kali per hari. Cara pakainya itu disuntikkan, terus efek sampingnya ada nyeri perut dan juga diare. Interaksi obatnya mengubah efek insulin, dan untuk kontraindikasinya alergi terhadap obat. Terus HCG itu digunakan untuk merangsang ovulasi atau produksi sperma. Dosisnya 5.000 sampai 10.000 IU. Cara pakainya itu disuntikkan. Efek sampingnya ada perut kembung dan nyeri perut. Interaksi obatnya obat hormon lain. Terus kontraindikasinya itu tumor ovarium aktif. Kemudian ada FSH, itu digunakan untuk merangsang pembentukan sel telur atau sperma. Dosisnya sesuai protokol dokter. Dipakainya itu secara disuntikkan. Untuk efek sampingnya perut kembung dan kehamilan kembar. Interaksi obatnya itu tidak ada. Kemudian kontraindikasinya ada kista ovarium. Terus menotropin, indikasinya membantu ovulasi pada terapi kesuburan. Dosisnya itu sesuai dengan anjuran dokter, dan untuk cara pakainya itu disuntikkan. Efek sampingnya perut kembung dan juga mual. Kontraindikasinya itu tumor ovarium. Terus ada lutropin alfa, itu digunakan untuk membantu kesuburan bersama FSH. Dosisnya sesuai dengan dosis dokter. Cara pakainya bisa disuntikkan. Efek sampingnya itu nyeri suntikan dan juga perut kembung. Kontraindikasinya itu pada ibu hamil. Kemudian gonadotropin itu untuk tes hormon atau membantu ovulasi. Dosisnya itu sesuai dengan dosis yang diberikan dokter. Dipakainya bisa disuntikkan. Kemudian efek sampingnya itu pusing, panas badan, dan kontraindikasinya itu pada ibu hamil. Kemudian leoprolida itu digunakan untuk endometriosis atau kanker prostat. Dosisnya 3,75 mg tiap bulan. Cara pakainya itu disuntikkan, dan efek sampingnya wajah panas dan juga tulang lemah. Kontraindikasinya itu pada ibu hamil. Estrogen terkonjugasi itu kegunaannya untuk terapi hormon menopause. Dosisnya 0,35 sampai 1,25 mg per hari. Bisa diminum. Kemudian efek sampingnya mual dan juga nyeri payudara.
Interaksi obatnya, rifampicin bisa menurunkan efeknya. Kemudian untuk kontraindikasinya riwayat kanker payudara atau pembekuan darah. Estradiol itu untuk pengganti hormon estrogen, dosisnya 1 sampai 2 mg per hari, bisa diminum atau ditempelkan. Terus efek sampingnya itu mual, bengkak, terus pembengkakan, pembekuan darah. Interaksi obatnya, obat anti kejang menurunkan efeknya. Terus kontraindikasinya punya riwayat kanker atau pembekuan darah. Kemudian ada etinilestradiol, itu pil KB kombinasi, dosisnya 20 sampai 35 mikrogram per hari. Cara minumnya itu diminum, terus efek sampingnya mual, pusing, dan berat badannya naik. Interaksi obatnya, rifampicin menurunkan efeknya, dan juga kontraindikasinya untuk perokok berat dan punya riwayat darah beku. Kemudian ada nosgestrel atau levonorgestrel, itu untuk kontrasepsi atau pil atau darurat. Kemudian dosisnya 1,5 mg sekali. Terus efek sampingnya mual dan perubahan haid. Interaksi obatnya, obat anti kejang menurunkan efeknya. Kontraindikasinya itu pada ibu hamil. Kemudian medroxyprogesterone itu suntik KB atau terapi hormon, dosisnya 150 mg tiap 3 bulan, dipakainya secara disuntikkan. Efek sampingnya ada berat badan naik dan juga haid tidak teratur. Interaksi obatnya, obat hati tertentu bisa menurunkan efeknya, dan kontraindikasinya itu pada ibu hamil atau tumor hati. Kemudian ada noretindon, itu indikasinya pil KB progestin tunggal, dosisnya 0,35 mg per hari. Efek sampingnya haid tidak teratur. Interaksi obatnya, obat kejang bisa menurunkan efeknya. Kontraindikasinya itu hamil atau kanker payudara. Kemudian testosteron, indikasinya itu mengganti hormon pria yang rendah, dosisnya 50 sampai 100 mg tiap minggu. Dipakainya itu disuntikkan. Kemudian efek sampingnya itu bisa berjerawat, bengkak, atau perubahan mood. Interaksi obatnya, obat hati tertentu, kontraindikasinya itu kanker prostat atau payudara pada pria. Terus testosteron topikal itu untuk kekurangan hormon pria, dosisnya 5 sampai 10 gram gel sehari. Cara pakainya itu bisa dioleskan ke kulit. Efek sampingnya kulit iritasi dan resiko menular lewat kontak kulit. Habis itu kontraindikasinya sama seperti testosteron suntik. Kemudian ada nandrolon, itu indikasinya untuk anemia atau kehilangan massa otot. Dosisnya sesuai anjuran dokter. Dipakainya itu bisa secara disuntikkan. Efek sampingnya ada tumbuh rambut berlebih dan juga gangguan hati. Kontraindikasinya untuk pada ibu hamil dan juga kanker prostat. Next. Somatropin itu indikasinya defisiensi DH anak dan juga dewasa, dosisnya 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Kemudian efek sampingnya edema, nyeri sendi, dan juga resistensi insulin. Terus interaksi obatnya glukokortikoid,
Kontraindikasinya anti kanker, aktif kanker. Terus tesamorelin, indikasinya itu lipodystrofi terkait HIV, dosisnya 2 mg per hari, dan efek sampingnya itu nyeri injeksi dan parestesia. Terus kontraindikasinya itu pada ibu hamil. Kemudian ada somatrogen atau somapacitan keto, itu indikasinya dia long acting, dosis produk spesifik, efek sampingnya seperti GH, edema dan juga algia. Kontraindikasinya kanker. Kemudian ada masimorelin, indikasinya tes diagnosis defisiensi GH. Itu indikasinya single oral dose protokol, diberikannya secara oral dan efek sampingnya pusing, rasa logam di mulut, interaksi obatnya Ketorolac drugs caution. Untuk kontraindikasinya diabetes atau adrenal insufficiency hati-hati. Kemudian Pexisoman, indikasinya akromegali, dosisnya 10 sampai 40 mg per hari. Efek sampingnya peningkatan enzim hati dan reaksi suntik. Interaksi obatnya interaksi metabolik hati. Kontraindikasinya itu hepatitis aktif. Kemudian elacestrant itu untuk breast cancer, dosisnya per label, diberikan secara oral dan efek sampingnya itu hot flush atau mual. Terus interaksi obatnya CYP interaksi, dan kontraindikasinya itu pada ibu hamil. Terus fulvestrant itu indikasinya IR plus metastatic breast cancer, dosisnya 500 mg, diberikan secara intramuskular. Efek sampingnya dari injeksi dan hot flush. Kemudian interaksi obatnya CYP interaction, dan kontraindikasinya pada kehamilan. Terus Ganirelix itu untuk pencegahan LH-Short, dosisnya 0,25 mg SC per hari, berikan secara SC. Terus infeksi efek sampingnya reaksi injeksi dan sakit kepala. Kontraindikasinya pada kehamilan. Degarelix itu untuk kanker prostat, dosisnya 240 mg loading SC dan 80 mg only. Terus efek sampingnya hot flush dan nyeri tempat suntik. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Terus ada kalsitonin itu untuk osteoporosis dan nyeri tulang metastasis. Dosisnya 200 IU nasal atau dari atau 0,5 mg SC intramuskular. Diberikannya itu secara nasal, SC atau intramuskular. Kemudian efek sampingnya itu rinitis dan juga mual. Kontraindikasinya hipersensitivitas salmon. Pasiennya pun pindah, soalnya rumput itu pindah ke Purworejo. Kemudian anastrozol itu untuk kanker payudara, dosisnya 1 mg per hari, diberikan secara oral. Tapi cuma tahu namanya. Nyeri sendi, hot flush, dan penurunan BMD. Interaksi obatnya CYP interaction, kontraindikasinya hamil. Terus ada letrozol itu untuk kanker payudara dan induksi ovulasi off label. Dosisnya 2,5 mg per label per hari, 2,5 mg per hari, diberikan secara oral. Dan efek sampingnya itu nyeri sendi sama
kurang ya. Interaksi Oke. obatnya CP interaction Kalau kayak dan kontraindikasinya itu pada seperti kehamilan. kami Terus ada metimazol itu itu untuk Kiri jalan ini tengah kampung apa? hipertiroidisme. kampung. Itu sampai Dosisnya kiri 5 jalan ini sampai kampung. 40 mg per hari Terus rumah-rumah diberikan secara itu. oral. Efek sampingnya ada ruam, Hukum kalau betul ngerti. granulositosis, Nak yang dan sertifikat juga depo itu ya hepatotoksisitas. menjokan dan wet itu pojoknya itu Interaksi tadi. obatnya itu warfarin, efek change, dan juga kontraindikasinya itu pada kehamilan trimester 1. Semau ini Gitu. Terus habis itu ada Sing- profit, Pokoknya dan kita nginggilan itu keluar ayam indikasinya ayam hipertiroidisme dan tiroid stone. kalau menjas itu. Dosisnya 100 sampai 300 mg per hari. Diberikan secara oral. Kemudian efek sampingnya itu hepatitis dan granulositosis. Interaksi obatnya warfarin interaction dan kontraindikasinya kehamilan pada semester pertama dan wanita hamil. Terus ada Kami desmopressin tempatan itu untuk diabetes insipidus sentral dan hemofilia tipe tertentu. Dosisnya 10 sampai 40 mikrogram intranasal per protokol intravena atau SC. Kemudian efek sampingnya itu hiponatremia dan headache. Kan konsekuensinya kan dikurangi Interaksi jalan. obatnya tanah karbamazepin, sudah putih dah. karbamazepin. Ya, habisnya nggak makan. Kontraindikasinya hiponatremia. Terus ada vasopressin Lapangan itu poli. untuk shock Lapangan poli itu. vasodilatasi Lapangan dan poli. varicose bleed. Dosisnya titrasi intravena. Ini diberikan secara intravena. Enggak, Bang, Bang. Terus efek sampingnya iskemia perifer dan juga hiponatremia. Kontraindikasinya itu pada penyakit jantung berat. Terus apalutamid itu indikasinya prostat cancer. Bisa dosisnya 240 mg per hari. Diberikan secara oral. Efek sampingnya itu ada ruam, hipotiroid dan juga kelelahan. Interaksi obatnya itu setrum CYP3A4 dan juga kontraindikasinya pada kehamilan. Terus ada flutamid itu untuk prostat cancer. Dosisnya 250 mg TID itu diberikan secara oral dan efek sampingnya hepatotoksisitas, diare dan juga kosmatia. Interaksi obatnya warfarin dan kontraindikasinya penyakit hati. Kemudian ada bicalutamid itu indikasinya prostat cancer, dosisnya 50 mg per hari, diberikan secara oral. Efek sampingnya ada ginekosmastia dan hot flash. Interaksi obatnya CYP3A4 interaction dan kontraindikasinya itu penyakit hati. Habis itu ada spironolactone itu indikasinya antiandrogen. Dosisnya 25 sampai 200 mg per hari. Berikan secara oral. Efek sampingnya itu hiperkalemia dan ginekosmatia. Interaksi obatnya ACEI atau ARB. Terus kontraindikasinya gagal ginjal dan hiperglikemia. Tamoxifen indikasinya itu untuk kanker payudara. Dosisnya 20 mg per hari, diberikan secara oral dan juga efek sampingnya itu ada wajah panas, keringat malam dan resiko udara. Interaksi obatnya obat anti depresi tertentu. Terus kontraindikasinya pada kehamilan atau riwayat udara. Habis itu spemifen
dokter. Indikasinya mengatasi nyeri saat berhubungan akibat menopause. Dosisnya 60 mg per hari. Efek sampingnya wajah panas dan juga keputihan. Interaksi obatnya obat estrogen lain, dan kontraindikasinya itu yang memiliki riwayat darah beku. Terus raloxifene itu indikasinya untuk mencegah osteoporosis dan kanker payudara. Dosisnya 60 mg per hari dan 60 mg per hari. Efek sampingnya itu badannya panas dan kram kaki. Habis itu interaksi obatnya obat estrogen lain. Kontraindikasinya darah mudah beku.